Oke, kita mulai aja ya. Mahasiswa pada masuk keluar gitu modelnya. Ya udahlah, kita mulai aja lah. Eh, oke, saya share screen aja lah. Ups, ini saya tutup dulu. Oke, ini kuliah tentang mikroprosesor. Ini dia. Bentar, mana ya? 2025. Ini dia. Oke. Kemarin kita loncat ke Arduino. Sebetulnya kalau mau nerusin Arduino bisa, cuman agak susah karena nggak ada barang ini. Ups. Oh, suaranya nggak ada ya? Oke. Walah. Oke. Kirain bakal nambah. Tungguin kagak ada, ya udahlah. Jadi tadinya saya mau masuk Arduino, cuman Arduino punya masalah kita karena ini pakai online agak susah-susah gampang, tapi akan saya coba. eh ini kalau yang di kelas yang offline hari Kamis lebih gampang nih. Cuman jujur kemarin hari Kamis saya nyobain Arduino yang baru. Iya, harusnya prakteknya harusnya bagusan praktek sih. Cuman kemarin Arduino yang baru beda banget sama yang sebelumnya gitu. Jadi rada horor kemarin, gagal, jujur. Jadi kemarin gagal. Oke, kita coba aja. Kalau pakai online ini gampang sih. Udah kemungkinan besar bakal jalan semua. Cuman sarannya sih, jadi kemarin waktu pertanyaan dari anak-anak yang offline, pertanyaan simpel-simpel aja sih. Harganya berapa ya? Jadi bisa dilihat di Tokopedia. Kalau mau nyari, range-nya cari harga yang murah aja. Bentar. Iyalah. Oke. ESP32. Jadi ada beberapa makhluk. Kalau saya favoritnya ke arah ESP32 atau keluarganya atau 8266. Harganya sekitar seginian nih. Yang saya beli terakhir yang ini nih. 40 ribuan. Kemarin beli dua sekaligus akhirnya. Jadi yang ini yang tapi belum tahu jalan apa kagak, harusnya sih jalan sih. Kalau yang ini 60.000 lumayan. Ini 60.000 lumayan. Jadi yang lain 60 ribuan, kecuali di makhluk satu ini yang harga 40 ribuan. Yang lain lebih parah harganya. Oke. Jadi makhluknya seperti ini. Kalau Arduino yang aslinya adalah ini nih, Arduino Uno yang asli. Harganya 100 ribuan nih kalau nggak salah. 60 ribu. Nih harganya oke juga. Cuman ini yang asli tuh jeleknya gini nih. Tidak ada wifi-nya, nggak ada jaringan lah. Kalau yang tadi ESP32 ada wifi-nya, jadi kita bisa nyambung lewat wifi. Kalau yang ini nggak ada wifi-nya, jadi kita punya masalah nih buat jaringan. Masalah itu aja sih. Jadi jaringannya masalah berabe. Kalau kita cuman buat lokal aja, nggak ada sambungan kemana-mana, yang Uno-Uno ini oke sih sebenarnya. Tapi harganya lagi murah nih sekarang, tinggal 40 ribu. Dulu mahal banget. Dulu 100, sempat 100 tuh. Jadi harganya udah turun parah. Oke. Ini 80 ribu mahal, mendingan yang kayak gini-gini lah. Oke. Nah, sensornya harganya juga murah. Sensor Arduino. Oke. Ini ada yang 16 sensor sekaligus jadi satu. Dia bandel 200 ribu. Tapi sensornya macam-macam di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini ada sensor ultrasonic. Dia bisa dipakai buat mengukur jarak. Di sini ada sensor gerak. Ini body sensor. Di sini ada sensor kemiringan. Oke. Ini ada sensor, atau diklik aja ya kali. Lebih gampang gitu lah. Ini ultrasonic buat ngukur jarak. Biasanya dipakai di mobil-mobilan gitu, yang buat apa, tabrak-tabrakan segala macam. Ini buat ngitung jaraknya ada masih jauh nggak ke depan.
Ini kalau ada gerakan, sensornya ini buat ukur gerak ya. Kalau yang ini miring, kalau yang ini cahaya, fotosensitif cahaya. Yang ini sensor buat sensor ini apa sih? Smoke, smoke tuh asap. Terus yang ini buat sensor infrared. Infrared tuh buat ini ya, apa sih? Halangan atau ada apa gitu. Jadi kalau ada halangan dia oke, ini sinyalnya ke halangan. Jadi misalnya, tapi ini biasanya dua deh. Ada sensor infrarednya, ada penerima infrarednya nih. Jadi dia ada dua biasanya sepasang. Ini vibration, jadi ada getaran. Kalau gempa segala macam pakai yang ini. Kalau yang ini suara, ini sebenarnya mikrofon aja. Kalau ada suara langsung sinyalnya on off gitu, ini suara. Kalau yang ini search sensor, ini baru tahu nih. Apa ya, nggak tahu nih saya. Satu path sensor ini nggak tahu. Ini frame, ini sensor api. Tapi sebenarnya dia ngelihatnya dari infrarednya, jadi dari panas, dari cahaya panas. Oke. Ini laser. Nah, ini laser ini ngomongnya sama yang ini, sama sensor infrared barrier. Karena ini keluarin cahaya, mancar, kemudian harusnya bisa diterima di sini. Ini ada juga clock. Clock itu buat waktu. Jadi di dalam Arduino nggak ada waktu, nggak ada jamnya. Jadi kalau kita pengen bikin jam, kita bisa colokin sensor clock ini. Kalau yang ini super regenerative module. Nah, loh. Biasanya buat receiver radio sih. Tapi nggak tahu ini apa. Mungkin receiver radio. Kalau yang ini buat sensor temperatur sama humidity, bentuknya kotak gini. Ini sekedar info aja ya. Kemarin orang-orang BMKG agak gondok sama saya soalnya BMKG sensornya harganya 20 juta, sementara yang ini harganya 15.000 kalau nggak salah, 10.000 apa berapa. Ya ini murah banget. Gondok. Jualan Pono itu kan sensor butut. Ya, oke. Yang ini buat sensor apa? Air, raindrop, air. Kemudian yang ini buat kelembaban tanah. Yang ini. Jadi sensornya macam-macam dan harganya murah sih. Nah, ini ada sensor-sensor yang lagi sama, yang ini jam juga. Ini sama aja sih, cuma beda gambar aja. Ini relatif sama. Ini sama semua sih. Sama. Sensornya bisa macam-macam. Ini yang murah-murahnya. Ini murahnya kalau udah segini banyak 200.000 juga sih. Tapi sensor nggak perlu. Kita bisa simulasiin pakai kabel doang sih sebenarnya sensor-sensor ini. Sama biasanya saya simulasiin sama potensio. Bentuknya kayak gini. Harganya 2.000 perak. Nah, ini masalah kalau beli. Soalnya ongkirnya biasanya lebih dari 2.000 perak. Jadi saya pakai potensio gini. Jadi saya biasanya pakai tombol. Saklar. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi harganya murah-murah nih, kayak gini 2.000 perak. Yang ini untuk ngasih tegangan 5 volt atau 0. Kalau yang tombol-tombol gini mainnya 0,5 volt. Kalau yang potensio itu tegangannya bisa dari 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai 5 volt. Oke. Jadi kalau yang satu analog namanya, yang ini digital on off. Sama satu lagi yang sering perlu juga adalah LED. Ada nggak yang udah jual sama Arduino? Kalau LED doang bahaya. Kalau LED aja colokin ke Arduino bahaya karena dia cuma bisa dikasih tegangan 0,7 volt. Sementara Arduino keluarnya 5 volt. Jadi harus kasih resistor sih. LED Arduino ada nggak ya? Kalau nggak mau pusing. Kalau nggak bisa solder sih. Kasih resistor. Wah. Oh, ini dia. Ini paling yang ini yang udah ada traffic light. Ini ada 3 LED-nya. Ini nggak bisa dipakai langsung, harus kasih resistor. Paling yang ini yang bisa dipakai. 5.000 perak, ini udah ada 3 LED dan ini udah ada resistor dalamnya. Jadi relatif lebih aman kalau pakai yang ini ya. Jadi bisa dimainin langsung ke 5 volt yang ini.
karena di sini udah ada resistor di dalamnya. Oke. Nah, terus yang suka saya mainin juga adalah makhluk-makhluk yang seperti ini. Ini LCD atau kita input output apa tampilannya bisa LCD kayak gini. Kalau ini lebih keren. Atau bisa dalam bentuk 7 segmen kayak gini. Oke. Mana dia? Nah, ini LCD atau kayak yang ini bisa grafik. Dalamnya bisa grafik. Kalau yang ini cuman ini doang sih. Cuman tulisan, pokoknya ini LCD tapi terbatas, hanya 2 line lah, 2 kalimat di sini. Oke. Oh, ini ada yang LED yang udah jadi nih buat Arduino nih, ada LED-nya udah jadi. Cuman dia RGB. Dia bisa kita atur red, green, blue. Nah, di sini ada red, green, red, blue, green, RBG. Ini green, red, blue. Jadi tergantung tegangan mana yang kita kasih, dia akan jadi warna red, green, blue. Satu ini bisa 3 warna sekaligus. Oke. Ini keren-keren kayak gini sih. Mainannya lucu-lucu. Harganya juga murah tuh, 10.000. Yang mahal doang yang ini doang sih. Kalau saran saya jangan, iya kalau mau Uno juga nggak masalah. Uno nggak rewel. Uno bisa langsung ngomong sama Arduino buat programmingnya. Arduino. Programmingnya mana? Arduino download gitu ya. Jadi ada IDE. Ini bisa kita download langsung. Let's tutup dulu. Ini bisa kita download si IDE ini. Oke. Saya akan demoin installnya di Ubuntu. Kemungkinan besar ini masih baru, soalnya ini versi yang baru banget sih. Oke. Nah, cara install di Ubuntu mudah-mudahan nggak rewel. Jadi bisa lihat ke onocenter.or.id/wiki, terus masukin kata kuncinya Arduino. Oke, di bagian bawah sini ada instalasinya di Ubuntu 2404. Saya kebetulan makanya 2404. Yang terakhir saya pakai ngoprek 2204. Ini beda ternyata. Oke, saya akan coba kerjain ini versinya 236 ini. Oke. Saya akan kerjain ini. Ini di Ubuntu ya. Oh ya, sebelum terlalu jauh. Ini udah berapa orang? 5 orang. Sebelum terlalu jauh, saya kasih tahu dulu. Ini ada jadi ada beberapa kesempatan kerja. Yang satu adalah di Uni-Air. Indotama Cargo di sini. Ini ya, Uni-Air Cargo. Untuk bikin training data AI. Jadi intinya si Uni-Air ini punya, Uni-Air tuh kargo. Jadi buat ngeluarin barang dari pelabuhan atau dari airport segala macam, dan ini ribuan barangnya, dan yang jadi masalah dokumennya. Dokumennya kalau di entry manual tewas. Akibatnya di-scan. Di-scan harus masuk ke dalam database. Nah, ini masalah besar nih. Antara scan dan masuk ke database, masalah besar karena butuh AI. Nah, ini ada kerjaan buat jadi intinya data entry, tapi buat training data ya, AI. Nah, ngomongnya sama Pak Agung, kemarin kita udah mulai sih sebetulnya. Udah mulai. Mereka minta 30 orang. Yang daftar ke Pak Agung 30 orang. Kemudian waktu start, sisa tinggal 20, 10 orang hilang lari. Waktu dijalanin, sisa lagi tinggal 10 orang. Jadi hari ini tinggal sisa 10 orang yang kuat. Gitu, buat entry itu. Jadi kalau mau ada kerjaan, satu Uni-Air. Oke, buat urusan kargo ini. Karena tinggal yang sisa 10 orang. Ini ada kerjaan, bentuknya kategorinya magang sih sebetulnya. Dikategorikan magang. Oke. Tak kerjanya apakah offline, kerjaannya online. Gitu. Jadi ada kerjaan online, tapi ke tracking ya. Jadi nanti ngobrol sama Pak Agung kalau emang bersedia. Cuman kalau bisa kuat. Jangan mundur. Oke, itu satu kerjaan. Terus satu lagi, ini ada
cyberrank.ai. Ini cyberrank.ai, ini cyberrank.ai. Anda bisa bikin login di sini, oke, bikin login dan bisa mengevaluasi tiga web lah intinya. Dan udah gitu dia si cyberrank, ini rank itu ranking ya maksudnya, cyber ranking. Jadi dia akan ngasih ranking ke organisasi atau website tadi. Nanti entry-nya ini bisa bikin akunnya free sih sebetulnya. Cuman kalau ada yang serius banget, saya punya voucher buat 10 tambahan. Jadi kan ini dia ngasihnya 3. Jadi dikasih kredit tuh 60 kreditnya. 60 kredit untuk satu organisasi itu ngambil 20 kredit. 20 kredit artinya $20 sih. Satu kredit $1. Jadi akan ngambil $20 dia buat ngevaluasi 3 organisasi. Nah, evaluasinya macam-macam. Ujungnya saya harus kasih gambaran sedikit yang dievaluasi ya. Evaluasinya adalah datanya bocor kagak, websitenya bagus nggak. Tapi dia objektifnya adalah bikin ranking untuk apakah organisasi ini memenuhi data privacy. Oke, data privacy di ini ya, kan kita ada undang-undang PDP. Saya kasih ini dulu ya, UU PDP. Ini ada undang-undang peraturan ini, undang-undang perlindungan data pribadi ini ya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi udah berlaku undang-undangnya. Peraturan pemerintahnya akan ditandatangan Desember inilah kira-kira. Nah, konsekuensi dari peraturan pemerintah itu, kita harus mengevaluasi apakah organisasi kita data pribadinya bocor apakah enggak. Nah, untuk mengevaluasi bocor enggak, si cyberrank dia akan masuk ke dark web, dia akan menganalisa di media sosial dan sebagainya, ada data pribadi dari perusahaan kita yang bocor apakah enggak. Nah, itu fungsinya cyberrank kayak gitu. Dia narik 10 orang buat magang di tempat dia. Oke. Nanti kalau bagus ya bisa ditarik sama dia jadi pegawai. Tapi saya udah bilang sama Pak Bob, ini bosnya, itu anak-anak kalau yang magang ya silahkan dibabat abis lah. Kalau yang bagus silahkan diambil jadi pegawai. Jadi ini sama ya, mau di Uni-Air maupun cyberrank polanya gitu semua. Anak-anak magang hajar. Kalau bagus tarik jadi karyawan, dapat ini sih, dapat gaji. Tapi kalau mau iseng buat magang, buat buka wawasan aja, ya nggak masalah juga sih. Nih, beres ya. Ini ada pertanyaan, harus punya solder nggak? Oke, untuk ini udah beres ya. Jadi ada kesempatan ini nanti koordinasi sama Pak Agung. Nah, ini urusan ini. Jadi urusan yang makhlukin ini perhatiin. Di sini ada colokan kayak gini nih. Udah ada colokannya. Jadi ada yang udah ada colokannya. Jadi kalau beli yang ada colokan-colokannya. Oke, kalau di Arduino Uno ini udah ada colokan kayak gini. Ini cewek, yang ini cowok. Ini asal tahu ya, ini cowok, ini cewek ya. Ini ceweknya, ini cowoknya. Nah, cuman kalau kita beli yang kayak gini, ini harus disolder. Ini solder. Oke. Kalau yang ini nggak usah disolder, ini udah colokannya nih, tinggal dicolok aja. Oke. Terus, ini ada yang pakai LED seperti ini. Nah, kalau kita nggak mau puyeng kepala, carinya yang udah ada colokan-colokan kayak giniannya. Oke, jadi cek dulu. Tapi rata-rata sensornya semua ada colokannya sih. Sensor Arduino ada colokannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada colokannya semua nih. Ini ada colokan, semua ada colokan sih. Nah, tapi harus perhatiin baik-baik ya. Semua colokannya cowok nih. Semua rata-rata cowok colokannya. Nah, sekarang tinggal di bagian si Arduino-nya, colokannya apa? Kalau Arduino Uno, colokannya cewek dia. Colokan yang ini, colokan listriknya sih pakai kabel USB printer ya, ini buat printer. Cuman yang ininya cewek nih, ini cewek. Cuman Arduino Uno yang baru ini ada dia nyediain colokan di sininya. Ini belum disolder sama dia satu lagi. Jadi kita bisa punya cewek cowok sih sebetulnya.
Cuman cowoknya harus disolder lagi. Yang dia solder hanya yang ceweknya aja yang disolder, cowoknya nggak disolder. Jadi Arduino Uno siap buat cewek dan cowok sebetulnya, yang baru-baru. Oke. Oh ini dengan kabel lebih mahal, kabelnya dihargain berapa nih? 3.000, 9.000, 6.000 perak. Ini kabel yang ini pendek ini dihargain 6.000 perak. Saya butuh kabel juga sih. Mungkin gue beli juga Uno ya satu lagi ya. Jadi ini cuman yang cowoknya belum siap harus solder. Oke, ceweknya udah siap colok. Yang lain belum ada yang disolder kalau beli. Jadi tadi ESP32. Ini belum disolder nih. Ini kondisi belum disolder. Ini belum disolder. Ini harus disolderin ke sini. Nyoldernya gampang sih. Cuman kalau yang nggak biasa nyolder, bisa blebet, blebet, apa, timahnya bisa belepotan kemana-mana, bisa korslet semua. Hati-hati aja nyoldernya sih. Itu aja sih. Kalau saya nyolder, jangan khawatir. Nah, ini biasanya belum disolder waktu dibeli. Ini belum disolder, ini lepasan biasanya. Ini kita yang nyolder biasanya nih. Bentar. Iya. Jadi kalau mau aman, nggak mau pusing kepala, belinya yang kelas-kelas yang kayak Uno bentuknya. Tapi kalau Uno itu colokannya eh, colokannya cewek. Nah, berarti kita butuh dari cowok ke cewek kan? Sekarang cari kabel jumper. Kabel jumper. Istilahnya kabel jumper Arduino. Nah, ini bentuknya kabel jumper gini harganya 11.000 perak. Nah, ini macam-macam kabelnya. Ada yang cewek-cewek, cowok-cowok, atau cewek cowok. Nah, yang kita butuhin cewek cowok sih. Jadi, oh ini female to male. Apa dia? Female to female. Oh, kita bisa milih. Male to male, atau female to female, atau male to female, kayak gini-gini ya. Bisa milih. Terus panjangnya juga macam-macam. Ada yang 40 cm, 10 cm. Nah, harganya juga beda-beda. Kalau kita cuman ngoprek-ngoprek pendek-pendek aja bisa beli yang 10 cm male to female. Itu harganya 7.200. Kalau saya biasanya belinya lebih dari 2 biji atau ini satu ini berapa ya? Ada berapa kabel nih? Banyak nih kabelnya nih. 20 banyak nih, banyak banget kabel. 20 kabel atau berapa gitu. Oh, 40 pin. Jadi 40, ada 40 kabel nih. Ada 40 kabel ya, banyak banget sih kabelnya, jangan khawatir. Bisa dikletekin, bisa ditarik-tarik gitu. Jadi pilihnya kayak gitu cara milihnya. Nah, satu lagi, kalau kita butuh, kalau ada barang yang nggak ada colokannya, kayak kita beli ini ya, Potensio. Oh ini ada colokannya juga ya. Bisa pakai kabel jumper itu dicolokin ke sini juga bisa sih kalau mau. Satu lagi kalau mau rada rapihan dikit bisa juga beli ini sih. Ini Potensio mahal. Kalau yang ini presisi ya. Ini Potensio presisi harganya mahal 20 ribuan. Tapi kalau yang on kayak gini 1.100 perak. Saya biasanya pakai yang on aja ya. Potensio yang blow on kayak gini juga oke sih. Nah, terus satu lagi adalah apa? Board buat apa ya? White bukan board apa ya? Board dia istilahnya apa ya? Board coba ini saya keyboard ngaco aja saya kasih. Oh ini dia. Apa dia? Breadboard. Nah, beli breadboard juga. Ini bentuknya kayak gini, panjang kayak gini. Ini kalau mau eksperimen gelo-geloan ya. Nah, ini di tengah ini. Ini tengah ini. Tapi ini yang udah rada advance sedikit advance. Ini tengah ini biasanya dipakai buat IC, chip. Oke. Ini kabelnya yang ini kabel yang paling pinggir-pinggir ini kabelnya nyambungnya horizontal. Horizontal di sini nih, horizontal. Ini biasanya dipakai buat kabel buat power ground sama plus 5 volt. Ada di pinggir-pinggir yang ini dua. Nah, yang ini kabelnya lurus ke sini, lurus kayak gini ya, vertikalnya lah. Masuk ke IC yang kita mainin di sini. Jadi kalau kita mau eksperimen pakai breadboard, warnanya panjang putih, harganya 16.000 perak, kita bisa mainan kayak ginian sih. Kalau yang ESP nyolder. Bagusan ESP sih, ESP32.
Atau 8266 lebih gede sih bentuknya. Hampir sama sekarang. Bentuknya hampir sama aja sih SP32. Kalau nggak pilih yang SP yang ini nih, Wemos D1 Mini. Saya pakai yang ini juga sih ada. Wemos D1 Mini. Wih, gila harganya 26.000, murah banget. Cuman kondisi kayak gini ya, harus disolder ini. Hati-hati nyolder ini. Itu. Harganya 26.000. Ini murah nih, asli ini murah. Wah, ini gue masukin kayaknya dulu. Masukin ke keranjang. Soalnya kalau lihat barang murah, pengen beli. Cuman ini harus solder ya, kalau ini harus solder. Nah, sekarang solder harganya berapa ya? Solder murah sih, biasanya 20 ribuan. Solder sama timah-timahnya ya. Ini ada yang 24.000. Cuman timahnya suka butut ini. Ini ada yang 13.000. Ini timahnya yang masalah nih. Kalau timahnya nggak bagus, itu susah buat nyolder ginian gitu. Jadi harus dapat timah bagus sih sebenarnya. Soldernya sih bisa solder butut sih sebenarnya. Yang penting timahnya sih sebenarnya, bukan soldernya. Coba timah yang persentasenya tinggi. Timah solder bagus. Kalau ada, nah ini yang udah mulai kayak gini-gini nih. Yang ini nih kadang-kadang ada yang bagus, ada yang jelek soalnya. Wah, ini bagus nih. Harga 100.000 kemungkinan besar bagus. Cuman kan sayang banget ya 100.000 buat buat cuman timah doang gitu. Ya, timah solder harus cari yang bagus, intinya itu aja sih. Kalau jelek ya bisa, cuman perjuangannya lebih berat sih. Kadang-kadang dia nggak nempel, harus dibuang lagi, buang lagi. Jadi persentase timahnya nggak banyak gitu. Nah ini persentase nih kayak gini nih, 40-60. Semakin banyak timahnya, semakin lelehnya bagus gitu. Jadi saya biasanya tapi kayak gini untung-untungan sih kadang-kadang sama tapi beda gitu kan, nyebelin. Itu. Jadi ini aja sih. Soldernya jangan pakai yang watt gede, soldernya yang watt kecil sih. Jadi solder juga macam-macam, ada yang wattnya gede, ada yang kecil. Cari yang pakai soldernya, cari yang watt kecil. Jadi perhatiin wattnya aja ya. Ini kemungkinan besar yang level yang kayak ginian sih. Ya ini 60 watt gede juga nih, 60 watt. Ini berapa watt? 40 watt aja. Oke. Sama ujungnya nih harus kecil ujungnya. Ini berapa watt? 40-60 watt. Oke. Jadi mainannya yang 40 watt. Nah, pakai 40 watt aja. Oke. Kalau 60 watt bagus, cuman wah harganya 70.000, sayang duit. Itu. Atau kalau mau gombal sih caranya gini sih. Datang ke ini reparasi HP di mall. Mas, tolong solderin mas, gitu. Bayar berapa, 10.000, 20.000 udah ke solder tuh beres. Jadi kalau saya mendingan kita nggak beli soldernya, kan harga saya 20.000 juga ya. Jadi saya nggak beli. Kalau mau mendingan gue bawa ke reparasi HP, minta tolong disolderin, selesai masalah. Dan dia soldernya bagus. Yang di reparasi HP soldernya bagus-bagus. Jadi kita nggak usah nyolder sih sebetulnya. Daripada harganya 60.000, mending 20.000 gue kasihin ke tukang reparasi HP, selesai masalah. Itu beres ya. Jadi solusi yang lebih murah, bawa ke reparasi HP, selesai deh. Ini urusannya itu. Nah sekarang saya akan coba install. Saya masih punya waktu sekitar 30 menit ya. Saya coba install si Arduino-nya. Nah, ada di mana dia? Dari mana? Ini ya. Oke, saya akan coba copy paste. Sini saya gedein aja biar enak ngeliatnya. Ini di Ubuntu ya. Di Windows mungkin lebih gampang, cuman nanti Windows punya masalah di kabel serialnya. Pakai doa tuh, mudah-mudahan. Apalagi di Windows yang baru, Windows 11 atau yang rewel katanya. Aduh, harus ada internet segala macam, pening kepala dah lo. Ini pindah ke Ubuntu aja, Windows udah reset. Ini udah AP update, sekarang saya harus install beberapa library ya, pendukungnya dia. Ada XTST6,
Canberra, ada Fuse ini. Saya Oke, dia install. Oke, sekarang saya harus masuk ke sini. Bentar. Oke, ini 236 yang paling baru kalau nggak salah. Ini 236. Oke. Nah, oh ini kan app Linux. Bentar, harus gedein biar enak lihatnya. Wah, nanti bentuknya kayak gini. Ini beda sama, agak beda dikit sama Arduino yang lama ya. Jujur dulu agak beda dikit. Nah, sekarang saya akan pindahin ke Linux zip. Ini. Oke. Linux zip file 64 bit x8664 download. Jadi yang diambil yang zip ini. Oke, dia download nih. Yang zip 191 mega, 22 detik. Ini lagi di download. Nah, kalau udah berhasil download, nah, seru baru seru nih urusannya kalau udah habis download. Kita ambilnya yang zip ini ya. Nah, ini download, udah beres. Oh, ini yang saya ambil bukan yang ini, berarti ambilnya yang zip. Apa? Lihatin kemana? Belum. Ini aja saya ambil, copy, saya edit di sininya. Ini sambil ngedit ini ya, ngedit webnya. Jadi webnya dibenerin. Jadi yang kemarin waktu di kelas saya coba pakai yang ini, pakai up image nggak bisa, reset. Ini tidak rekomen download yang ini, gitu ya. Yang zip ini, download Arduino zip. Oke. Kemudian ini nggak dipakai. Ini buat yang app image. Ini buang semua. Oke. Sekarang saya akan kerjain yang zipnya ini. Iyalah. Save changes dulu. Oke. Ini udah. Balik deh. Reset. Oke, download Arduino zip. Terus ini dibuang, nggak dipakai. Oke, sekarang di save. Oke. Ya udah, yang zip udah diambil. Mudah-mudahan ada di folder download. Coba kita lihat download. Ini udah ada Arduino IDE 236 Linux 64 bit zip. Oke, sudah diambil. Oh ya, ini sekedar mumpung ada di sini, ini HD Sentinel. Ini buat ngecek hard disk sih. Coba kalau beli hard disk secondan di toko Topet apa segala macam, pasti dia bilang Sentinel 100% atau berapa. Cara ngeceknya pakai software yang kayak ginian sih. Ini cuma ngasih tahu aja. Karena saya hobinya beli hard disk second. Ini udah Arduino IDE udah ke download. Sekarang saya akan coba install. Pertama saya move ini ke user local source. Cuman perhatiin saya pakai sudo. Karena user local source nggak bisa di move pakai user biasa. Saya harus pakai sudo. Atau paling gampang saya sudo dulu ya. Ininya aja, move-nya aja yang harus dipakai sudo. Oke, di move. Oke, udah di move ke user local source. Sekarang ini kita kerjain cd user local source. Udah gitu kita chmod 777. Nah, ini harus belajar. Ini bagian dari pelajaran sistem operasi sih sebenarnya. Tapi nanti lah kalau ada waktu habis. Kalau ini udah beres ya. Kalau ada waktu maghrib ke sono saya coba ajarin. Ini chmod 7777, kemudian di unzip file zipnya.
Kemudian ownernya dirubah jadi root. Kemudian chmod 4755 ke folder IDE 236 Linux 64-bit Chrome Sandbox-nya di 4755 mode permission-nya, izinnya. Kemudian kita bisa CD ke situ, CD ke user local source Arduino IDE 236 Linux 64-bit buat ngeran. Oke, ini akan kita jalanin. Ini sebagai user biasa di Linux ya. Ini lagi dibuka filenya. Oke, udah kebuka semua, lagi dibuka dari zip-nya, file-filenya. Oke, udah keluar. Oke, sekarang ini folder Arduino-nya jangan di-delete karena kalau nggak mati, nggak bisa dipakai. Untuk jalannya cuma gini aja. Nah, yang seru adalah perizinan buat USB-nya. Karena si Arduino akan connect lewat USB. Kalau di Windows namanya COM1, COM2 dan sebagainya. Kalau di Linux namanya ada 2 dia nanti. Bisa yang nggak tahu keluarnya yang mana. Kemungkinan besar ACM0 atau USB 0. Oke. Tapi harus dibikin ini dulu, chmod ini harus dikerjain. Gitu. Kalau nggak, si softwarenya nggak bisa masuk. Nah, ini kondisinya saya nggak bisa konekin ke Arduino-nya karena sambil nge-zoom susah. Arduino IDE. Ini jalan. Apa? Puasa nggak? Mau dibikin? Puasa. Bikin susu. Iya, boleh dong. Ada bukaan apa? Ya, Mbak. Sama bukaannya. Biar nyiapin bukaan. Bukaannya apa sih? Nih, dia pertama kali start, dia akan ngedownload macam-macam lagi. Jadi butuh waktu buat nyiapin, ternyata nggak langsung on. Nah, yang seru di sini adalah ini. Ini udah beres, sebenarnya udah tinggal jalan aja. Nah, sekarang yang seru adalah kalau Arduino Uno langsung jalan. Yang masalah di SP32 nih. SP32 atau SP8266. Yang masalah kita harus nginstall ini. Tatar balik dulu ya. Jadi masukin kata kuncinya ya ESP32. SP32 kata kuncinya. Terus install ini Arduino IDE support. Nah, ini harus diinstal, ini download lagi nih. Oke. Ini boleh, harusnya nggak usah digini juga bisa. Tapi yang penting yang ini nih, makhluk yang ini nih. Oke. Saya akan coba kerjain juga ya. Takutnya nggak beres ntar. Saya gedein dulu lah. Ini pakai terminal lain, ada 2 terminal dibuka sekalian. Oke. PT update, ini udah, ini aja langsung. Python pip. Oh, maunya pip 3. Tapi nggak perlu juga sih sebenarnya. Nggak perlu diinstalnya juga nggak apa-apa sih. Ya udah, saya install aja biar dia happy lah. Ini biar. Wah, nggak mau kan? Ngamuk sih. Ini nggak mau nih. Nggak mau. Deh, biarin aja lah. Oke, saya harus install ini. Bentar, ini harus selesai dulu tapi. Ups, ini lagi download buku. Ini apa ya? Oh, ini ada OS-nya. Yeah. Belum keinstallnya, belum beres. Sync off 23 plugin, finish after front end start. Pernah bikin pakai buat oke.
buat navigasi di motor. Oh, itu udah keren tuh. Itu nyambung nyambung kalau mau gombal juga bisa ngomong ke GPS si Arduino. Saya GPS saya ada di mana lupa. Kemarin gua kasih satu ke si ini soalnya ke si Jerry. Oke, ini kalau mau gombal Tokopedia ada GPS yang buat Arduino sih. Bukan Arduino ya, GPS serial lah. GPS Arduino. Ada beberapa jenis GPS sih. Cuman GPS yang sekarang udah mulai bagus-bagus. Nah, bentuknya kayak gini 40 ribuan. Ini GPS ya. Ini harus disolder. Ini bentuknya kayak gini, beli. Ini nanti disolder lagi ke situ tuh. Oke. Jadi ini ada ground, VCC, RXTX. Jadi bisa diajak ngomong si GPS-nya sama Arduino sih. Nanti Arduino-nya nanti bisa keluar data dari GPS-nya bisa diambil dan kita bisa ngomong kemana juga terserah sih. Atau GPS-nya bisa langsung diajak ngomong ke USB di komputer juga bisa. Gitu. Ini GPS ini bisa diajak ngomong ke komputer langsung juga sih. Waktu itu kemarin saya coba langsung ke komputer juga bisa. Udah gitu komputernya keluarin ke peta keluar. Gitu. Jadi posisi di petanya keluar. Gitu. Jadi ini harganya yang ini 70.000. Cari yang murah-murah aja lah. Bisa GPS kayak gini. Nah, mudah-mudahan udah beres nih Arduino-nya. Ih, lama banget ya. Ya udah. Ini Arduino nunggu. Jadi saya harus nunggu Arduino-nya. Sambil nunggu saya akan ganti topik nih. Oke, tapi Arduino ini kira-kira kayak gitu. Nanti paling besar masalahnya adalah kemarin saya gagalnya nggak bisa ngeload yang ini tadi. Mana sih tadi? Ini dia. Ini entah kenapa. Bentar. Tapi saya udah masukin jadi satu semua akhirnya. Ada gua taruh di mana ya? Coba Arduino. Saya kemarin jadiin satu semua akhirnya. Oh nih preversion board tambahan. Nah ini jadi satu semua. Jadi Arduino yang baru, nih yang tadi kan yang ESP32 tuh yang ini nih, yang ESP32. Jadi ini semua driver buat berbagai board yang bukan Arduino yang ori, drivernya harus ditambahin ke Arduino IDE yang kita download tadi. Ini drivernya udah saya masukin sini semua, tinggal di plug aja terus dijalanin semua. Nanti mau punya board apa aja bisa diajak ngomong langsung sih itu. Nah cuman masing-masing board pinnya beda-beda, itu aja yang jadi masalah karena masing-masing board pinnya beda. Oke, sambil urusan ini saya punya waktu sekitar 2 menit lagi ya, 15 menitan lagi lah kira-kira. Saya akan ngasih lihat sistem operasi, karena sistem operasi yang jadi kuncinya ntar buat jadi kuliahnya sih harusnya arsitektur komputer sama mikroprosesor udah diajarin waktu pertemuan pertama kedua. Oh, sebelum terlalu jauh ini ya pasti saya ngecek aja ya ke Open Course ITTS ACD, mumpung masih di awal-awal. Saya mau mastiin aja semua sudah terdaftar di Open Course ITTS ACD. Tolong daftar ke Open Course ITTS ACD, bikin account di sini, terus masuk ke My Course. Ini saya masuk ke My Course. Bentar, kuliahnya adalah yang ini nih ya, mikroprosesor komputer arsitektur 2052. Perhatiin tidak ada kata-kata Open Course di sini. ITTS 2025-2 mikroprosesor komputer arsitektur. Yang di atas ini ada Open Course-nya. Ada juga. Nah, ini ada juga ITTS Open Course, ini Open Course. Dua course ini sama, sebetulnya sama. Cuman kenapa dipisahin buat kuliah ini supaya nilainya bisa langsung. Kalau yang ini nilainya kecampur sama 38.000 orang. Kalau yang atas ini kecampur sama 38.000 orang. Bisa aja ngerjain kuliah di sini, berapa anak ngerjain di kuliah di Open Course, tapi ngerjain saya udah gitu. Soalnya saya harus butuh waktu 1 jam buat mindahin nilai satu anak ke dalam sini tuh 1 jam lamanya. Bisa sih, cuman nyebelin aja sih. Itu. Jadi sarannya tolong langsung masuk sini. Ciri khasnya apa? Kalau diklik di sini, kemungkinan kalau belum enroll, belum bisa masuk sini, perhatiin nomornya 74 di sini.
Oke, jadi caranya gimana? Kemungkinan besar kalau Anda terdaftar, pasti sudah ada di My Course, ada kuliah apa gitu ya di dalam My Course-nya. Klik aja kuliah sembarangan di sini, misalnya Big Data, Data Analysis. Ini nomornya 78 nih, ganti 78 dijadiin 74. 74, langsung masuk ke kuliah kita yang benernya. Kalau belum enroll, nanti ada tulisan di sini enroll me. Diklik aja, nanti passwordnya adalah ITTS, ITTS besar, nempel, ITTS 2023. Jadi ada tulisan enroll me, diklik. Kalau dia nanya password, passwordnya ITTS 2023. Oke, sekarang saya mau ngasih lihat yang udah terdaftar siapa aja. Pasti namanya ada di sini. Ada 28 orang yang udah terdaftar. Di sini ada Badrudin, Adis Aja, Ilyasa, Fauzan, Fernando Borosi, Rangga, Sultan Abdul Fattah, Noval, Hafiz, Ahmad Rido, Andi Liani. Andi Liani sebenarnya ada 2 ya. Keren banget bikin 2 account. Ya nggak apa-apa sih. Rifki Adrian Permadi, Beben, ini saya. Ini perhatiin saya beda ya. Manager, teacher, non-editing teacher. Kalau Anda student semua nih. Iqbar, Ramdhani, Robi, Ahmad Rido, pastikan namanya ada di sini. Ini Khaidir, Ricardo, Sahrul, Galih, Anata Pindika, Nur Rizky Tegar, Sangga Wijaya, Muhammad Fari. Jadi pasti namanya di sini. Kalau belum ada, tolong enroll. Oke, nah sekarang saya pengen kasih lihat nilai. Nilainya, Anda boleh ngerjain ujiannya berkali-kali, diambil nilai tertinggi. Ini belum ada yang ngerjain ujian, tapi udah ada. Ini ada Andi Liani sudah 100-100. Nilai akhirnya bisa dilihat di sebelah sini sih. Ini masih belum ada yang kerjanya, baru 2 ujian, 3 ujian doang nih, pada yang lain masih 0 semua nih. Oke, course total. Ini Andi Liani masih 2,6 nilainya. Siapa lagi? Itu baru Andi Liani doang yang ngerjain. Belum ada yang lain. Oh, ini ada lagi Iqbar Rabbani 2,5, Ahmad Rido 2,2. Nilainya masih 2 ya. Nilai maksimum 100 soalnya. Karena baru ngerjain 2 kuis ya. Ya sah-sah aja nilainya 2 sih. Kuisnya 2. Kalau boleh saran gini sih, ya udah kerjain aja semua. Cuman di sini tidak ada batas atau syarat apa-apa, boleh ngerjain UTS UAS dari sekarang kalau mau. Jadi kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang semuanya. Jadi kalau bisa selesai dalam waktu 1 hari, ya berarti besok udah lulus gitu. Kalau 1 hari. Tapi biasanya susah sih. Jadi silahkan dikerjakan semua ujiannya dari sekarang. Jangan sampai kuliah dari saya nilainya jeblok. Itu aja sih. Sayang. Soalnya boleh dikerjain kapan aja, di mana aja, boleh berkali-kali. Kalau nilainya jelek kan aneh ya. Rata-rata anak-anak nilainya 90 sih kalau dari saya. Soalnya kan boleh dikerjain berulang-ulang gitu. Nih, beres ya? Oke. Ini udah. Jadi baru 3 orang yang ngerjain, itu juga baru 2-3 kuis aja buat iseng-iseng icip-icip ya. Ya udah, silakan dikerjakan, nggak ada batas. Oh iya, kuis-kuisnya kalau nggak salah cuman 10 soal apa 11 soal. Jadi kuisnya soalnya sedikit banget sih, 10-11 aja. Boleh dikerjain. Oke. Nah, saya pengen ngajarin selain, jadi nanti kuliahnya tuh ada mikroprosesor, ada arsitektur hardware-nya. Cuman itu lebih ke teori. Kalau di kelas yang offline, kita akan install server sih. Jadi yang offline install server beneran, ada servernya. Di ruangan itu ada server dan kita install server yang offline. Kalau mau ikutan juga boleh, nggak masalah. Cuman pada kerja kan jadi susah. Jadi ada servernya, diinstal. Kemudian juga yang Arduino, yang offline lebih beruntung. Soalnya ada Arduino-nya, kita ngoprek beneran Arduino-nya, yang offline. Nah, selain itu, jadi ada arsitektur, ada server segala macam. Terus ngerasain masukin ke rack server kayak gimana, nyambungin rack servernya kayak gimana. Terus yang di offline ini juga ada Arduino-nya offline, ada server, ada sensor segala macam. Terus satu lagi adalah sistem operasi. Oke. Kalau yang online agak susah ngajarinnya, tapi install server dan sebagainya
rada gampang sih sebenarnya. Bisa didemoin. Oke. Mudah-mudahan saya bisa demoin servernya habis maghrib nih. Oke. Masih belum maghrib. Jadi saya akan coba ngasih lihat. Ini Jayapura. Ini Jayapura nih. Perusahaan Sains Teknologi Jayapura. Minta saya ngasih webinar soal AI buat di pendidikan kayak gimana. Kasihan loh daerah timur tuh. Ya udah, saya bilang ya udah silakan lah, udah. Pusing. Deh. Oh, ini bung lagi kok. Ini sambil nunggu maghrib dulu aja ya. Kita ngasih yang rada santai-santai dikit. Ini silahkan masuk ke sini s.id free OWP ebooks, atau saya ulang lagi ketik s.id free OWP ebooks. Saya copy paste ke chat aja biar gampang. Oke, mana chatnya teh? Chat. Ini ada pertanyaan. Ntar saya baca. Kalau untuk jaringan sensor wireless ya nirkabel, kerjainnya yang mana? Kalau sensor yang wireless, cari yang ESP32 atau ESP8266, dua makhluk itu sih. Itu ada Wi-Fi-nya dalamnya. Jadi pakai yang antara ESP32 atau 8266. Dua itu ada Wi-Fi. Kalau Arduino Uno nggak ada Wi-Fi-nya, jadi nggak bisa connect. Rada rewel kalau Uno. Mendingan pakai yang ESP32 atau 8266, udah ada Wi-Fi-nya built-in di dalam. Oke, sekarang ini ada pertanyaan lagi. Ada open recruitment di Jepang, itu gimana? Saya bakal ketemu orangnya hari Kamis. Tapi iya, akan ada open recruitment ke Jepang, betul. Saya bakal ketemu lagi hari Kamis. Tapi intinya gini deh. Yang pasti mereka akan butuh bahasa Jepang. Kemungkinan besar pakai bahasa Jepang soalnya. Jadi belajar bahasa Jepang selain ilmu-ilmu yang kita yang biasa. Ilmu jaringan segala macam tetap belajar normal, tambahin bahasa Jepang. Saya baru bakal ketemunya Kamis, yang ketemu ke mereka duluan Pak Agung sih. Jadi Pak Agung udah ngobrol sama mereka, iya betul, ada kayak gituan. Gitu ya. Jadi banyaklah kerjaan lah. Cuman kalau itu kerja loh, di Jepang kerja ya. Magang sama kerja di Jepang loh itu. Oke. Kalau mau nyelesain S1 di Indonesia dulu, dikasih course bahasa Jepang, cobain pakai ini aja, ChatGPT, coba ya. Saya nggak tahu ya, ChatGPT. Bisa nggak bahasa Jepang? ChatGPT kan ada mikrofon nih, ada ini nih, gunakan mode suara. Bisa diklik aja sih, pakai mode suara aja. Nah ini, moshi-moshi. Nggak ada suaranya dia. Moshi-moshi. Hai, moshi-moshi. Siap-siap, aku di sini. Oh, dia pakai Ada yang bahasa bisa Indonesia. dibantu? Bisa ajarin saya bahasa Jepang? Tentu saja bisa. Kita bisa mulai dari dasar-dasar atau langsung ke frasa yang kamu mau pelajari. Jadi silakan bilang aja mau mulai dari mana. Dari dasar-dasar. Oke, kita mulai dari dasar ya. Misalnya salam dasar, Ohayo itu selamat pagi, Konnichiwa itu selamat siang atau halo, dan Konbanwa itu selamat malam. Dari situ kita bisa lanjut ke frasa lain. Ohayo, selamat pagi, betul? Betul banget. Ohayo itu memang selamat pagi dalam bahasa Jepang. Oh. Kamu sudah mulai lancar nih. Kita lanjut aja pelan-pelan ke frasa lainnya nanti. Oh, suaranya nggak masuk ke Zoom ya? Ya udah, nggak jadi. Ya gitu deh, pakai ChatGPT bisa. Oke, jadi silakan pakai ChatGPT aja buat belajar bahasa mah. Oke, jadi itu ya buat bahasa Jepang. Terus apalagi tadi udah bahasa, ini udah azan soalnya. Oke,
Ini azan, saya mau ngasih lihat apa tadi teh? Lupa jadinya tuh kan. Oh, belajar sistem operasi. Jadi nanti mudah-mudahan habis ntar saya kasih lihat kalau ini si Arduino-nya udah beres, saya akan Arduino lanjut. Kalau belum beres, saya akan masuk ke sistem operasi gitu ya. Kita break dulu, maghrib. Kita akan terus jam 6 lebih 10 kali ya buat buka puasa sama maghrib ya. Oke, ini saya stop.